mempersingkat waktu, kita persilakan kepada Bapak Al-Ustaz Muhammad Sadli SD. Beliau adalah senior saya di perguruan tasawuf. Selama 4 tahun saya bersama beliau bahu-membahu belajar ilmu tasawuf. Jadi saya dengan beliau sudah seperti saudara. Seandainya ini perguruan pendidikan formal, kita sudah sarjana tasawuf. Cuma sayangnya di bidang pendidikan formal belum ada jurusan tasawuf. Jadi mudah-mudahan sebentar ini kita bisa mengambil hikmah dari penjabaran beliau, sehingga kita padali suki angka podang padali sude taruh hidup kami. Jadi magi-magi dapat turun Allah Ta'ala hidayahnya, petunjuknya dengan perantaraan lisan Bapak Ustaz. Baiklah, dengan hormat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sekarang kita di tengah pandemi corona, tatanan sosial porak-poranda yang dulunya hablum minan nas, manusia bisa saling berpelukan, melepas bahagia, bisa saling bersalaman, sekarang dilarang. Masjid pun ditutup. Kemudian Ka'bah Baitullah dilarang, tidak ada haji tahun ini. Terus kemana manusia mau pergi? Ya harus kembali kepada Tuhannya. Di mana Tuhan? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua berasal darinya dan akan kembali kepada Tuhannya. Makanya disuruh manusia sembahyang. Bukan sekedar rutinitas sembahyang, bukan. Kau hadapkan betul-betul wajahmu kepada Allah dengan kerinduan, 1000 kerinduan. Kemudian kau angkat takbirmu. Kemudian menetes air mata kerinduan ketika kau angkat takbir. Orang tidak akan bisa mengalami khusyuk ini kalau ingatannya hanya ke dunia. Sekarang bagaimana itu bertauhid kepada Allah? Man arafa nafsahu maka ada arafa rabbahu. Siapa mengenali diri, pastilah mengenali Tuhan. Jadi melalui apa manusia menuju kepada Tuhan? Melalui kalbu, melalui hati. Tapi kalau hati ini terbuka, maka pikiran ini tertutup. Ada 2 pintu yang tidak bisa saling terbuka bersama. Kalau pikiranmu ini jalan, itu dunia. Tapi kalau hatimu yang terbuka, itulah alam ketuhanan. Disitulah alam manusia menuju mati. Allah berfirman di dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran afala qulubihim aqfaluha. Bukankah, apakah kau tidak memperhatikan Al-Quran, bahwa di atas hati manusia itu ada penutup? Yang mana yang menutupi hati manusia?
yaitu debu-debu dunia. Begitu panjang angan-angannya, begitu besar nafsu. Yang mana yang menutupi hati kalau dia tidak bisa masuk ke dalam diri? Dia tidak mengenali diri. Siapa mengenali dirinya pasti mengenali Tuhan. Tapi diri yang mana? Diri yang hakikat, yang di dalam. Karena di dalam diri ini ada diri, dan di dalamnya diri ada diri lain. Dan siapa mengenal Tuhannya, maka hilanglah wujud diri. Dan ingatlah ketika Allah memberi karunia kepada orang-orang mukmin, ketika dia mengutus seorang rasul pada dirinya sendiri, yatlu alaihim wa ayati wa yusakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah in kana min qablu lafi dalalin mubin. Yang akan membacakan ayat-ayat suci dan akan mensucikan dirimu. Sesungguhnya orang yang belum menemukan ini berada dalam kesesatan. Jadi kita duduk di sini semua, mari kita merenung agar kita bisa kembali kepada Allah. Kita kosongkan diri ini, buang jauh-jauh alam pikiran kita. Yang menyesatkan manusia sebenarnya itu angan-angan. Terlalu jauh dia berpikir, sementara hari esok pun tidak ada yang pasti. Terlalu jauh dia melambungkan angan-angannya. Kemudian nafsunya mulai datang, memberi dia bahwa kalau kau tidak seperti ini, kau lihat rumahnya tetanggamu, masa kau tidak bisa beli seperti ini. Jadi kalau terjadi kongkoh antara nafsu, akal, dan angan-angan dalam ilmu jiwa, itu namanya ego. Terjadi persekongkolan, dia tidak lagi mendengarkan hati nuraninya, maka dia tersesat sejauh-jauhnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan. Hai orang-orang yang beriman, masuklah engkau Islam secara keseluruhan. Jadi yang harus Islam itu nafsu, akal, angan-angan. Setelah jiwa manusia nafsu berislam, baru jasmani ini disuruh rukuk dan sujud. Kalau tidak Islam ini jiwa, makanya bukan dari hafalnya orang Quran dia tidak berbuat dosa. Dia tahu sesuatu ini benar, dia tahu sesuatu ini salah kalau dilakukan, tapi jiwanya tidak kuat. Dia tidak mampu menahan gejolak nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wala uqsimu biyawmal qiyamah. Demi Allah bersumpah demi hari kiamat, wala uqsimu binafsil lawwamah. Demi jiwa yang menyesali diri. Jadi seluruh jiwa-jiwa nanti akan meratapi dirinya di alam kubur setelah ada pemeriksaan. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Bisikan kebaikan akan selalu datang kepadanya, dan bisikan kejelekan akan selalu. Tinggal bagaimana dia memilih. Contoh, kalau kita berdusta atau kita berbohong kepada istri kita, pasti ada di dalam hati kecil yang mengatakan, oh kau berdusta. Tapi kau tidak mendengarkannya, karena nafsumu ini belum Islam. Tiba-tiba hayalas salah, nafsumu ini masih bermalas-malasan. Tidak mampu dia bergerak untuk segera menunaikan perintah Allah. Berjuta-juta nafsu yang ada di dalam diri manusia, itulah yang mau diislamkan. Dan tidak ada caranya untuk mengislamkan itu kecuali mengingat kepada Allah. Cuma banyak orang bertanya, bagaimana caranya mengingat kepada Allah? Bagaimana caranya mengingat kepada Allah? Siapa bilang Allah itu tidak berwujud? Allah itu berwujud. Allah itu berwujud. Jadi banyak orang hanya mengenal namanya Allah. Apanya yang kau sembah Allah? Namanya kah, sifatnya kah, atau zatnya Allah yang kau sembah? Kalau sifatnya Allah itu ciptaan Allah, sesama ciptaan. Kebesaran Allah itu ciptaan Allah, sesama
ciptaan tidak bisa saling menyembah. Jadi kalau kau sembahyang cuma ingat kebesaran Allah, masih salah. Karena kebesaran Allah itu ciptaan Allah, dan sesama ciptaan tidak bisa saling menyembah. Yang harus kau ingat adalah zatnya Allah. Bagaimana caranya? Kasih menyatu perasaan, baru kau rasakan diri di dalamnya. Baru disitulah kau tahu. Kalau itu sudah menyatu dan masuk ke alam ketuhanan, maka seluruh pintu dunia akan tertutup. Apa tandanya? Ingatanmu tidak kemana-mana. Itulah. Jadi bukan karena kau hafal Al-Quran kau akan khusyuk. Karena Allah katakan orang-orang yang beriman itu, kata Allah, apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka dia tertunduk kemudian tersungkur lalu menangis. Itulah tandanya orang-orang yang beriman. Sekarang kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kalau kita mendengar Al-Quran dibacakan, kita seperti Umar ketika dia masuk Islam? Kalau jiwa ini tidak mengenali rohaninya, dia seperti jiwa yang tidak diterima di tanah, karena dia tidak berasal dari tanah, dan tidak diterima di langit, karena selama ini sembahyangnya tidak pernah sampai ke langit. Kenapa? As-salatu mi'rajul mu'minin. Sembahyang itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Apa Nabi Muhammad saja yang mi'raj? Salah. Kita ini umatnya. Rasulullah ini adalah induk burungnya. Kalau Rasulullah terbang mengangkasa menuju Sidratul Muntaha, kita ini semua pengikut. Kita juga harus mi'raj. Jadi mohon maaf kalau saya bicara terlalu bersemangat. Ini saya cuma peruntukan untuk kita, untuk diri saya sendiri, agar kita semua mendengar, agar kita kembali dari rumah ini kemudian merenung seberapa hina kita di hadapan Allah, seberapa mulia kita di hadapan Allah. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, seluruh manusia diliputi kehinaan. Seluruh manusia diliputi kehinaan, kata Allah. Duribat alaihimu sillatu aynama tukifu illa bihablum minallah wa hablum minan nas. Seluruh manusia, kata Allah, diliputi kehinaan. Dimanapun dia berada, biar kau lagi sembahyang, biar kau lagi berada di tanah suci, hina kau. Illa, kecuali mereka yang bagus hubungannya dengan, punya hubungan kontak dengan Allah, dan bagus hubungannya kepada sesama. Itulah kenapa kita berkumpul di sini untuk saling bersilaturahmi, karena itu bagian dari kewajiban kita. Yang mana lebih mulia? Yang mana didahulukan hablum minallah dengan hablum minan nas? Dia hablum minallah dan hablum minan nas itu seperti sekeping logam yang timbal balik. Uang logam itu ada gambar burung, ada gambar rumah. Jadi kalau tidak ada gambar rumahnya, tidak bisa dibelanja. Jadi sama kedudukannya di hadapan Allah. Jadi jangan kau pergi bertapa di gunung yang keramat karena demi hablum minallah, sementara hablum minan nasmu tidak ada. Yang lahir hanya kesombongan yang ada di dalam. Tapi bertapalah kau di tengah umat, di tengah ramainya manusia, untuk saling nasihat menasehati, untuk saling tolong menolong demi mencapai kebaikan. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kembali tadi, yang paling pertama, kenali dulu Tuhan. Kepada siapa kau berbicara? Jangan kita beragama ini karena bapak kita turun-temurun. Jadi bukan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, orang sudah Islam. Itu hanya ucapan bibir saja. Kalau kau tidak tahu maknanya, isinya apa, syahadat yang sebenarnya tidak ada. Berhadapan antara hamba dengan Tuhan, berhadapan antara Rasulullah dengan umat.
Kalau sekadar di bibir saja, hanya seperti kata-kata kosong saja kehilangan makna. Setelah kau mengerti siapa Tuhan, barulah orang bersahadat. Setelah orang bersahadat, barulah kita disuruh sembahyang. Kemudian kita disuruh mengeluarkan zakat, disuruh berpuasa, kemudian disuruh menunaikan ibadah rukun Islam yang terakhir di tanah suci. Jadi kita mengenali dulu apa itu agama, di mana itu Tuhan, seperti apa manusia kalau kembali kepada Tuhan. Kalau kau tidak tahu ini, maka begitu nanti tiba masanya kau meninggal, maka gelap semua. Tidak ada karena hatimu tertutup. Tidak pernah ini. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, tahukah kamu orang yang mendustakan? Yaitu orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan fakir miskin. Di hatinya tidak terbuka, tidak ada belas kasihannya. Kenapa? Karena akalnya yang bicara. Saya yang setengah mati cari uang, kenapa kau yang datang? Itulah orang yang mendustakan agama. Tidak ada agamanya itu. Hendaklah dia memberi, meskipun itu sedikit dan tidak berkata kasar. Wa in ahsantum ahsantum li anfusikum. Siapa yang berbuat baik sebenarnya dia berbuat baik kepada dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat jahat, maka dia sesungguhnya berbuat jahat kepada dirinya. Nah, tadi kita lama membahas alam dunia karena kita berada di alam dunia. Ini adalah persinggahan kita sebelum masuk ke alam kubur atau alam barzakh. Disinilah manusia dinilai. Makanya saya pesan, pikirkanlah dirimu sebelum kau dipikir. Karena kalau kau sudah dipikir, orang akan bertanya jam berapa diantar, di mana dikubur. Sekarang kau masih bisa berpikir, pikirkanlah dirimu sebelum kau dipikir. Kalau kita yang sudah dipikir, nanti orang akan bertanya jam berapa dikubur, di mana dikubur. Kalau orang di ceramah Jumat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun, bertakwalah engkau kepada Allah dan janganlah kau mati sebelum muslim. Yang mana itu muslim? Ini yang jiwa yang di dalam. Jadi bukan ruh yang dicabut, nyawa dicabut. Ruh itu berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau jiwa tidak mengenali rohaninya, dia tertahan di langit pertama. Di langit pertama apa yang diperiksa? Istinja, mandi janabah, berwudu dan sembahyang. Ini 4 diperiksa. Diperketat di sini adalah istinja. Jadi jangan kau sembahyang dengan kotoran. Makanya bertaharalah kau, bersucilah kau secara lahir dan mati. Jadi kalau kau tidak perhatikan ini, kencingmu, taharamu, mandi janabahmu, langit pertama saya kau tidak bisa tembus. Di langit kedua apa yang diperiksa? Mandi janabah. Tapi semua ini diperiksa 4. Kalau tidak bagus mandi janabahmu, kalau orang sudah berhubungan suami istri, dia harus mandi wajib. Kalau kau tidak bagus, maka mustahil kau bisa mengerjakan sembahyang. Tertolak sembahyangmu. Tidak bisa lolos ini jiwa yang mau naik ke atas. Di langit keempat diperiksa berwudu, di langit keempat diperiksa diperketat ini sembahyang. Tidak bisa kau lolos kalau tidak bagus sembahyang. Maka jadilah jiwa ini terombang-ambing antara bumi dan langit sampai terompet sangkakala itu. Jadi orang sebenarnya tidak mati, dia cuma berpindah tempat dari alam dunia ke alam barzakh. Berpindahnya tempat ini terjadi perpisahan antara jasmani, karena jasmani ini terbuat dari tanah,
secara Islam dikuburkan di tanah. Kemudian ruh ini karena dia berasal dari Allah, dia kembali kepada Allah. Tinggallah jiwa ini yang tidak tahu jalan kembali. Dia seperti pengemis di emper jalan yang tidak mengenali kemana dia harus pergi. Mudah-mudahan kita semua diberi rahmat, diberi, karena Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Murkanya, maha pengasihnya Allah mendahului murkanya. Jadi Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Tidak pernah Allah berbuat zalim kepada hamba. Manusia lah yang terlalu banyak keluh kesahnya. Manusia lah yang terlalu banyak keluh kesahnya. Jadi sebelum kita semua, karena kita ini akan mendapat giliran masing-masing. Di tengah wabah virus ini, orang akan bingung, tidak tahu siapa yang didengar. Maka tidak ada jalan lain, kembali kepada Allah. Kembalilah, al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah, dan janganlah kau termasuk orang-orang yang ragu. Sekarang kita melangkah, senantiasa ingatan kita menuju kepada Allah. Sekarang semua orang akan mati, tinggal persoalannya apakah mati kita ini bagus, husnul khatimah, atau jiwa ini tidak diterima di langit. Pertanyaannya kembali kepada diri kita masing-masing. Mari kita koreksi diri kita. Seberapa banyak kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah? Seberapa banyak kita memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia? Seberapa banyak kita memberi karena Allah? Apakah kita yang merasa diri kita baik? Ataukah seluruh kebaikan itu datangnya dari Allah? Atau kita masih mengaku-mengaku bahwa saya orang baik? Kita sebenarnya kecipratan saja cahayanya Allah, sehingga kita menjadi bagus. Bukan kita yang bagus. Kalau cahaya itu ditutup, maka kau seperti binatang. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya ucapkan mohon maaf jika ada kata-kata saya tadi yang tidak berkenan di hati. Tapi pada prinsipnya saya menasehati diri saya sendiri. Dan kalaupun ada nasihat itu sampai kepada hadirin sekalian, itu adalah kebaikan yang datang dari Allah. Saya ini bukan siapa-siapa, dipanggil seorang ustaz pun tidak pantas, karena seluruh kebaikan itu datangnya dari Allah. Saya hanya bicara sekedar apa yang saya tahu. Tidak ada kemuliaan kecuali datangnya dari Allah. Bahkan seorang nabi sekali, tidaklah dia dikatakan mulia kalau dia tidak mendapat siraman cahaya dari Allah. Jadi hendaklah kita selalu membuka hati kita untuk selalu senantiasa mengingat kepada Allah, agar kita termasuk orang-orang yang diberi rahmat dan kasih sayang oleh Allah. Karena Nabi Yusuf alaihissalam pun ketika dia ditarik oleh Sulaikha, seorang istri dari raja, ditarik untuk berbuat zina, dia tidak sanggup juga menawar hal tersebut. Hanya karena cahaya Tuhan masuk ke dalam dirinya, sehingga dia termasuk orang-orang yang terbebas dari dosa. Jadi seluruh kebaikan itu datangnya dari Allah. Dan kalau kekurangan itu, kesalahan itu ada pada diri saya sendiri.